Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapaknya apa kabar? Sehat semua ya Pak ya? Terlihat dari mukanya, semoga kita selalu bisa mensyukuri nikmat yang Allah kasih buat kita. Karena hidup cuma sekali Bu. Ada yang hidupnya bisa berkali-kali di sini? Gak ada, hidup cuma sementara. Nanti begitu di akhirat baru abadi. Ya, tapi begitu di akhirat nanti kita akan ditanya tuh, dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Mulutnya Bu ditutup rapet-rapet. Tapi seluruh tubuh kita yang akan bersaksi. Sesuai dengan tema kita hari ini, anggota tubuh yang akan menjadi saksi di hari akhir. Dan mengingatkan kembali buat yang punya masalah, mau curhat boleh. Langsung kirimkan curhatannya ke email islamituindah@transtv.co.id. Jangan lupa dicantumin juga nomor yang bisa kita hubungi. Insya Allah di segmen 3 akan kita jawab. Bicara tentang hari akhir, katanya nanti ketika meninggal kita akan dibangunkan kembali di padang mahsyar. Bagaimana kejelasannya? Langsung saja kita panggilkan guru kita yang tercinta, Ustadz Maulana. Kami persilakan Ustadz. Makasih banyak Sony. Luar biasa Sony, makasih ya Son. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ilasitan halubilkat watan perjibil karawat kudabila wacatun alberakat postul hawatim wa yustas kalgamum cikarimu ala li wasabbi fi kulamati wa nabusim yadir kulli ma'lumilaka amma ba'd yawma yumpawna fi sururi patatuna puaja. Ketika sangkakala ditiup manusia dibangkitkan dengan bermacam-macam bentuk. Ada yang maaf lidahnya terputus, ada yang tangannya tidak ada yang tidak punya mata, ada yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan ada yang mengecil dan berbau busuk. Itulah macam-macam manusia ketika dibangkitkan di hari kemudian. Dalam tafsir yang menyebutkan tadi yang saya bacakan, yauma yumpawna fi sururi patatuna puaja. Mohon maaf kepada semua yang hadir di padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan nanti untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ini untuk pengumpulan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dihisap dan diambil keputusannya atas apa yang pernah dilakukannya di dunia. Sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ya Allah, berapa Bu? 50.000 tahun. Ini luar biasa. Dan manusia nanti kelak, maaf sekali, akan melupakan kenikmatan. Bahwa dia pernah hidup di dunia, dia lupa. Makanya minta tolong ke betapa banyak manusia lupa dengan akhirat. Dengan asiknya di dunia. Tapi ketika di padang mahsyar lupa bahwa pernah dia hidup di dunia. Saking lamanya, saking beratnya di padang mahsyar. Karena berada di waktu yang lama sekali. Dan keadaan mereka, nauzubillah summa nauzubillah, itu luar biasa sia-sianya orang yang pernah menutup akan nikmat yang Allah berikan padanya. Atau dalam artian kufur nikmat, atau lebih beratnya lagi adalah kafir akan nikmat yang Allah berikan padanya. Ini akan merasakan balasan atas apa yang pernah dia lakukan. Akan timbullah pertanyaan sebagai pertanggungjawaban. Dan manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Sampai manusia itu akan berenang. Bahkan akan mencari syafaat pertolongan di hari kemudian. Karena masih panjang perjalanan kita. Makanya mohon maaf kepada semua yang hadir. Usahakanlah untuk berbuat baik. Karena kenapa? Ini akan menyelamatkan diri kita. Dan hati-hati yang menyepelekan dengan semua atas apa yang pernah dilakukannya di dunia. Karena seluruh anggota tubuh akan jadi saksi. Betul tadi kata Sony tadi, mulut akan ditutup. Tapi yang menjadi saksi adalah anggota badannya yang lain. Nanti akan dibahas satu-satu dari sekian banyak penceramah yang hadir.
Ada Ustaz Oki dan ada Ustaz Riza Muhammad yang akan melanjutkan. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Tangan yang ikut Anda yang ikut berbuat dosa, kaki, seluruh anggota tubuh itu artinya akan bersaksi, dan kita akan bertanggung jawab atas apa yang pernah kita lakukan. Aduh ya Allah. Ya Ustadz. Sony. Semoga nanti kita mendapat syafaat ya Ustadz ya. Amin. Semoga juga jalannya dimudahkan ya Ustadz ya. Dimudahkan, amin. Amin. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih sekali. Kita juga kedatangan bintang tamu hari ini. Assalamualaikum Ahmad Syaiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk syuting banget ya? Iya, lagi banyak project. Ini anaknya ini pemain sinetron senior juga Ustadz. Iya. Pak Mastur ya? Biasanya manggilnya apa? Ayah? Babe? Ayah. Ayah. Kalau ayah tuh suka ngingetin gak sih tentang hari akhir atau hisab gitu? Ayah sering ngingetin kalau masalah hari akhir itu pasti sering diingetin. Makanya jangan pernah tinggalin sholat. Terus kalau misalkan ada rezeki beramal lah. Jangan sampai lupa beramal gitu. Masya Allah. Semoga kita semua di sini pagi-pagi bisa belajar sama-sama ya. Pulang bisa mendapat banyak kebaikan ya. Amin. Nanti kalau mau nanya boleh nanya lagi ya. Ditunggu pertanyaannya. Oke. Tadi sudah dijelaskan kalau nanti di Padang Mahsyar semua akan dihisap. Tapi ada tahapan-tahapannya apa enggak ya? Langsung aja kita tanya sama guru kita yang tercinta. Ustadz Riza, kami persilakan. Terima kasih Sony, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam satu keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad 6/48 dan Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan hadis ini sahih. An Aisyah qalat, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salati. Ketika Rasulullah habis salat, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Rabb, permudah hisabku ya Rabb. Ya Rob, gampangkan hisabku ya Rob. Hadis ini menandakan kalau ternyata setiap orang akan dimintai pertanggungjawabnya nanti di yaumil hisab untuk mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya. Doa dulu yuk. Semoga kita nanti dipermudah hisabnya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisaban yasira. Insya Allah yang duduk di sini dan nonton acara ini dipermudah hisabnya. Ada beberapa tahapan dalam perspektif Quran dan hadis yang menggambarkan proses di yaumil hisab. Yang pertama adalah tahapan pertanyaan. Ketika nanti di padang mahsyar selesai yang akan dilakukan Allah kepada kita adalah bertanya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, di hari kiamat nanti ada 4 mutlak yang mesti dijawab. Yang pertama, umurnya digunakan untuk apa? Yang kedua, hartanya ia dapat dari mana dan digunakan kemana. Yang ketiga, ilmunya dimanfaatkan untuk apa. Yang keempat adalah kekuatan tubuhnya ia gunakan untuk apa. Dan hadis ini berkorelasi dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr surat 15 ayat 92 dan 93. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan Allah Tuhanmu bersumpah akan bertanya kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Jadi ibu siap-siap semua mempertanggungjawabkan tingkah lakunya selama hidup di dunia. Yang kedua, tahapan yang disebut adalah mendapatkan kekuatan untuk membaca buku amal catatan masing-masing. Bu, Bapak, tiap hari tingkah laku kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan ini bisa disaksikan keterangan Allah dalam Quran surah Al-Insyiqaq surat 84 ayat 7 hingga 12. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan kalau setiap kitab akan diberikan kepada kita berupa catatan-catatan. Kalau kitabnya baik, maka insya Allah kita senang dengan keluarga kita.
Kalau kitabnya dari belakang itu buruk dan kita akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga akan diperdengarkan suara rekaman-rekaman amal soleh dari Allah untuk kita. Hal ini bisa disaksikan dan bisa dilihat dalam Quran surah Al-Jaziyah surat 45 ayat 29. Tentang bagaimanapun setiap orang akan diperdengarkan rekaman-rekamannya selama hidup di dunia. Dan yang keempat akan duduk bersama nonton tingkah lakunya sendiri. Ya Allah, aib kita diobral. Jadi ketahuan, oh itu kelakuan Ustadz Riza. Nah ayat ini bisa kita saksikan dalam surat Al-Zalzalah. Surat 99 ayat 6 dan 8. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir ditimbang. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surah Al-Qari'ah. Surat 101 ayat 6 hingga 11. Kalau ternyata tiap timbangan itu akan dikabarkan. Kalau dia baik surga, kalau dia buruk neraka. Insya Allah berarti ada tahapan-tahapannya ya 5 Ustadz. tahapan ya, 5 bro. tahapan. Nabi Betul. aja berdoa Ustadz. Gimana kita ya Ustadz Iya, ya. mudah-mudahan timbangannya semua baik ya. Amin, terima kasih Ustadz Riza. Sehingga so together kita bersama di surga insya Allah. Amin, kita harus bersama-sama di surga insya Allah Apa tadi? ya. Apa tadi? Hah? Together. Together Saya in ulangi. heaven. Together. Together in heaven bersama-sama. Jadi jamaah nanti mulut akan ditutup. Anggota tubuh yang akan bersaksi. Tapi anggota tubuh yang mana dulu yang pertama kali akan bersaksi? Langsung aja kita minta penjelasannya dari Ustazah Oki, kami persilahkan. Terima kasih Mas Soni. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam merasakan sebuah kenikmatan dosa, nafsu manusia menggunakan panca indera dan seluruh anggota tubuh. Mata sebagai penunjuk jalan, kaki melangkah kepada tempat yang dikehendaki oleh nafsu, tangan untuk merengkuh dan seluruh anggota tubuh lainnya, sementara lisanlah yang membackup semuanya. Lisanlah yang dapat membantah, lisanlah yang dapat melindungi perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Namun ada di suatu masa di mana lisan tidak lagi dapat mengikuti perintah manusia. Namun lisan tunduk, patuh, takluk pada perintah Tuhannya. Lisanlah yang dikunci dan kemudian seluruh anggota tubuhlah yang berbicara. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah tertawa dan kemudian ditanya kenapa wahai Rasulullah, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku teringat akan percakapan antara seorang hamba dan Tuhannya. Hamba tersebut mengatakan, ya Allah, bukankah kalau engkau ingin menghukum seseorang berdasarkan kezaliman seseorang? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan betul. Lalu orang tersebut mengatakan, kalau begitu tunggu dulu wahai Allah, jangan engkau hukum aku sebelum engkau datangkan saksi atas kejahatan yang aku lakukan di muka bumi. Lalu Allah pun mengatakan kepada orang tersebut, tak perlu saksi-saksi yang lain karena cukup dirimulah yang menjadi saksi dan para malaikat-malaikat. Ibu-ibu sekalian, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Dalam surah Yasin ayat 65 inilah yang akan kita bahas. Di mana seluruh mulut-mulut kita nanti akan dikunci, ditutup. Dan kemudian yang pertama kali disebut dalam surah Yasin tadi adalah tangan-tangan inilah yang kemudian berbicara akan apa yang engkau lakukan di muka bumi ini, ibu-ibu sekalian. Apa dosa yang engkau lakukan di masa engkau hidup di muka bumi ini? Memukul misalnya. Seorang suami dengan kesuperiorannya, dengan kediktatorannya, merasa bahwa istrinya hanyalah seorang makmum belaka dan dirinya adalah superpower yang berhak untuk melakukan apapun, melakukan KDRT kekerasan. Padahal Rasul ingatkan, wala tadribul wajah, jangan engkau pukul wajah. Jangan engkau menyakiti istrimu atau seorang ibu, seorang ayah yang dengan kekuasaannya mau menyakiti anak-anaknya. Dengan tanganmu engkau menyakiti orang lain, engkau zolimi orang lain, orang-orang yang engkau cintai. Hati-hati, kelak tanganmu akan bersaksi kejahatan yang engkau lakukan di muka bumi. Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri-istrinya, bapak-bapak sekalian. Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu-pembantunya, walaupun itu diperbolehkan dalam tingkatan istri-istri yang nusyus, yang tidak di wajah dan tidak menyakitkan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan tangannya, kecuali ketika perang. Rasulullah baru melakukan sesuatu dengan tangannya. Namun kepada istrinya, pembantunya Rasulullah tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Tangan yang engkau lakukan dengan berzina, wahai anak-anak muda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Allah katakan bukan jangan berzina, Allah katakan jangan dekati zina. Engkau memegang perempuan, engkau memegang laki-laki yang bukan mahrammu, engkau bergandengan tangan, bahkan engkau lebih lakukan daripada itu, maka engkau adalah kategori orang-orang yang mendekati zina. Tanganmu kelak akan bersaksi, wanita ini pernah engkau pegang, laki-laki ini pernah engkau pegang, dan seterusnya. Hati-hati dengan tanganmu, wahai laki-laki dan perempuan, jagalah kesucian dirimu. Tanganmu engkau lakukan untuk dosa apalagi ibu sekalian? Mencuri, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan Rasulullah sangat mewanti-wanti, kalau Fatimah yang melakukan ini potong saja tangannya. Tapi barangkali di antara kita sudah lagi tidak takut kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan mudah mencuri dan mengambil milik orang lain. Memang orang tak melihat, tapi Allah Maha melihat tangan yang engkau lakukan. Dan di zaman sekarang, dosa tangan berikutnya apa? Engkau mengklik sesuatu, engkau menulis sesuatu, kalimat PORN misalnya, atau kalimat-kalimat lainnya, kemudian engkau mulai masuk ke dalam pintu mendekati zina. Hati-hati, barang siapa yang mulai terkena pornografi akan mengalami yang namanya kecanduan. Kalau narkoba bisa merusak 3 bagian otak, kalau pornografi bisa merusak 5 bagian otak. Begitu banyak orang-orang yang pintar tapi gara-gara terpapar pornografi, gara-gara iseng awalnya, ngeklik sesuatu akhirnya ketaguhan, rusaklah semuanya. Jadi tangan ini akan bersaksi apa yang engkau lakukan selama di kamu. Hati-hati dengan tanganmu. Terima kasih Ustazah Oki. Sama-sama. Jadi ingat ya, tangan gak boleh mukul. Aku juga belajar dari situ. Gak boleh memegang apa yang bukan haknya. Aku juga belajar dari situ. Pokoknya semoga kita bisa mendapat manfaatnya pagi hari ini ya. Dan nanti kita akan melanjutkan bagian tubuh mana yang akan menjadi saksi oleh Ustadz Maulana. Setelah itu juga nanti kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Mengenai apa Ustadz? Tadi masih menyangkut daripada apa yang dibawakan daripada Ustazah Oki. Insya Allah ada sebuah kisah yang akan membahas tentang bagaimana seseorang saking takutnya akan dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan rasa ketakutannya, semakin dia takut semakin dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penasaran sekali ya. Dan saya juga mau mengingatkan buat yang di rumah, kalau punya masalah, mau curhat boleh. Langsung kirim curhatannya ke email kita islamituindah@transtv.co.id. Jangan lupa dicantumin nomor yang bisa kita hubungi. Insya Allah di segmen 3 akan kita jawab pertanyaannya. Sebelum itu kita akan lihat dulu penampilan dari Nash Indonesia. Pada hari penimbangan nanti akan berbicara anggota tubuh kita sendiri yang bersaksi. Takkan bisa berdusta berbicara tubuh kita selagi kau hidup. Manfaatkan mereka untuk kebaikan. Takkan bisa berdusta berbicara tubuh kita selagi kau